Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Claudia Putri Simamora, NIM 03 2021 009, kelas A Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem imunologi dan hematologi. Adapun organ utama dalam sistem imun yang pertama yaitu sumsum tulang, yaitu ini sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Selanjutnya yaitu ada kelenjar timus, yaitu ini kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea, di rongga dada bagian atas, dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Selanjutnya yaitu ada limfa, yaitu ini limfa. Limfa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah. Limfa terdiri dari dua bagian, yaitu put merah dan put putih. Selanjutnya ada kelenjar getah bening. Yang pertama yaitu kelenjar getah bening bagian terdapat di leher. Yang kedua itu ada terdapat di selangkangan. Adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi memulai aliran darah dan pembuluh limfatik. Adapun organ lain dari sistem imun yang pertama yaitu adenoid, yaitu ini adenoid. Terletak di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring adenoid muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang membentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Yang selanjutnya itu ada amandel atau tonsil, yaitu ini. Merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Adapun fisiologi sistem imun yang pertama sumsum tulang. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk produksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembuluh alami, dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Yang selanjutnya itu kelenjar timus. Fungsi utama dari kelenjar timus adalah memproses limfosit muda menjadi limfosit atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya sel T menguntungkanlah yang akan dirilis ke dalam aliran darah, sedangkan sel T yang membangkitkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Selanjutnya limfa. Fungsi dari limfa adalah berkontribusi pada produksi sel, fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Limfa bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Sebagian dari sistem retikuloendotelial, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Yang selanjutnya kelenjar getah bening sama seperti cairan limfa menyaring darah. Kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstisial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Selanjutnya adenoid. Fungsi adenoid adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Selanjutnya ada amandel atau tonsil. Fungsi utama amandel adalah untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Limfosit dan antibodi hadir dalam membantu membunuh bakteri sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utama lainnya adalah untuk memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limfa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja sistem imun. Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh.
Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein zinc disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen disebut antibodi. Antigen dapat berupa benda asing tetapi umumnya adalah mikroorganisme. Beberapa jenis obat atau misalnya penisilin, protein hewani dan nabati termasuk serbuk sari dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen antibodi. Ketika reaksi terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan akan memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut: introduksi, persuasi, dan resepsi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya, yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsi amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah, untuk selanjutnya mengenalkan kepada imunoglobulin, untuk selanjutnya akan diolah dan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Selain itu, limfosit T bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari dua spesies besar, yaitu limfosit T dan B. Bila limfosit B kelak akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imunoglobulin G, A, M, D, E, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitotoksit, dan T suppresor. Dalam kondisi yang berat akan terjadi beberapa proses berikut. Sel limfosit akan meminimalisasi patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi depan dan sel sitotoxicity atau ADCC. Selain itu, sel limfosit T bekerja dengan sel NK atau natural killer, dan sel dendritik dapat bertindak langsung secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi khusus, sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell atau APC alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membangun sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan cara membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam hematologi. Leukosit dan limfosit, yaitu ini leukosit dan limfosit. Ditemukan dalam darah vertebrata. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit, yaitu ini dan ini. 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah. Mereka adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil, yaitu ini. Granulosit terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawaan. Limfosit adalah agranulosit dan terlibat dalam imunitas adaptif dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, yaitu limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0. Mengandung sel-sel pembunuh alami dan sel sitotoksit. Antigen yang disajikan adalah granulosit, diidentifikasi oleh limfosit T mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Itu perbedaan utama antara leukosit dan limfosit adalah leukosit semua sel darah putih di dalam darah, sedangkan limfosit adalah salah satu jenis sel darah yang terlibat dalam imunitas adaptif vertebrata. Leukosit adalah satu-satunya jenis sel berintih yang ditemukan dalam darah yang terlibat dalam pertahanan inang dengan menghancurkan patogen yang menyerang tubuh vertebrata. Mereka umumnya disebut sel darah putih. Leukosit dapat dibagi menjadi 2 kelompok tergantung kepada keberadaan granula dalam sitoplasma mereka. Granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit dapat ditemukan dalam darah, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Masing-masing dari mereka berbeda dalam bentuk nukleus serta fungsi dalam tubuh. Proses pembentukan leukosit disebut hematopoiesis. Selama hematopoiesis, leukosit dibedakan dari sel-sel induk meloblast, lepoblast, dan monoblast. Yang pertama neutrofil, yaitu ini neutrofil.
adalah fagosit profesional, menghancurkan patogen seperti bakteri melalui fagositosis. Mereka mengandung inti polylobate yang biasanya terdiri dari 2-5 lobus dengan diameter 8,8 neomikro. Neutrofil adalah jenis leukosit yang paling banyak, 40-75% sel darah putih adalah neutrofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 1.500 sampai 8.000 neutrofil. Umur neutrofil ada 5 sampai 90 jam dalam sirkulasi. Butiran neutrofil mengandung lisosim, polipase A2, asam hidrolase, meloperoksidase, elastase, protease serin, cap hepsin G, proteinase 3, proteoglykan, defensin, dan protein permeabilitas bakteri yang meningkat. Neutrofil adalah salah satu sel pertama yang berimigrasi ke tempat peradangan, merespons sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi. Selanjutnya kita masuk ke eosinofil, yaitu ini eosinofil. Eosinofil memberikan pertahanan terhadap parasit seperti cacing. Nukleus memiliki 2 lobus pada eosinofil. Diameter eosinofil adalah 12-17 neomikro. 1-6% sel darah putih adalah eosinofil. Butiran mengandung histamin, ernase, denase, eosinofil peroksidase, plasminogen, lipase, dan protein dasar utama. Basofil dan sel mast juga berkontribusi saat merespon reaksi alergi. Eosinofil juga mampu bermigrasi ke jaringan. Dengan demikian mereka ditemukan di timus, limpa, ovarium, uterus, kelenjar getah bening, dan saluran pencernaan bagian bawah. Selanjutnya kita masuk ke basofil, yaitu ini basofil. Basofil bersama dengan sel mast menghasilkan sitokin melawan parasit. Nukleus berbentuk kacang di basofil. Diameter basofil adalah 10-14 neomikro. Basofil adalah jenis granulosit yang paling tidak umum dalam darah. Histarin dan heparin dalam granula memecah pembekuan darah saat beredar. Basofil juga berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi virus. Selanjutnya kita masuk ke monosit. Ini dia monosit adalah satu-satunya agranulosit yang ditemukan dalam leukosit selain limfosit. Mereka terlibat dalam pembunuhan patogen antara sel. Sekianlah penjelasan saya mengenai anatomi, fisiologi, sistem imunologi, dan hematologi. Saya ucapkan terima kasih.